Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan di saat ini diambil dalam kitab Mazmur 90 ayat yang keempat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Kita hidup dalam waktu dan tidak pernah dapat menguasai waktu. Kita hanya dapat memanfaatkan waktu sebisa mungkin. Seterusnya, waktu tidak dapat kita bendung. Waktu bergulir terus dan memberi kesempatan kepada manusia untuk mematangkan dan membangun kehidupannya. Waktu tidak kenal istirahat. Karena itu kita harus bijak hidup dalam rentangan waktu. Waktu beranjak begitu cepat. Tak terasa usia terus bertambah. Dan kadang baru kita sadar bahwa ternyata kita tidak muda lagi. Namun apa yang terjadi belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu terasa baru saja terjadi. Apalagi kalau kita bertemu dengan teman lama. Pasti kita akan bercerita tentang cerita tua yang penuh dengan kenangan. Ya, bernostalgia. Apa itu yang manis ataupun yang pahit, pasti akan memberikan kesan mendalam. Karena hanya dalam kenangan, kita manusia bisa kembali ke masa lalu. Namun dalam dunia nyata, waktu tidak pernah mundur. Meski dunia berputar pada porosnya, tetapi sesungguhnya, waktu tetap bergerak lurus ke depan, meninggalkan hari kemarin. Inilah salah satu kedahsyatan Tuhan bagi manusia, yaitu waktu tidak akan berulang. Kalau saja waktu bisa diulang kembali, secara pasti kita manusia akan memperlakukan waktu seenaknya saja. Dan ini menjadi tidak adil bagi manusia. Kalau kita sadar bahwa waktu itu adalah sesuatu yang tidak pernah kembali lagi, maka sudah sepantasnya lah kita mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan membangun kehidupan serta kemanusiaan secara efisien. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu artinya, waktu yang ada hanya diisi dengan hal-hal yang tidak memberi nilai pada kehidupan. Kita memang butuh hiburan, butuh berada bersama dengan teman-teman, dan hal-hal yang mendatangkan kegembiraan. Namun begitu, kita harus arif dalam membagi waktu. Kita tidak boleh hanyut begitu saja dalam pergerakan waktu. Waktu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena waktu adalah anugerah Tuhan yang jika tidak dimanfaatkan akan melahirkan penderitaan dan penyesalan. Kita boleh ada sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita harus mensyukuri itu. Tetapi pada sisi yang lain kita juga harus dan wajib memeriksa diri serta mengevaluasi diri. Hitung apa yang sudah kita capai dan dalam hal-hal apa kita belum berhasil.
Kalau hal positif dan keberhasilan yang kita capai, tentu hal itu harus tetap kita kembangkan. Tetapi kalau ternyata di waktu sebelumnya kita hanya lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi, di kedai minuman, di tempat rekreasi, atau bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas bagi seorang Kristen, maka tentu hal itu patut disesali. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini tentu merupakan panggilan yang sangat penting bagi kita semua. Panggilan ini tidak hanya panggilan hidup semata, tetapi merupakan panggilan iman yang sangat penting. Banyak kali tanpa kita sadari, kita telah melupakan kewajiban kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hanya sibuk dengan mengisi kesenangan diri kita. Tidak sedikit orang Kristen yang begitu rajin pergi ke pub, kafe, tempat hiburan ditemani alkohol, mengkonsumsi narkotika, belum lagi ada begitu banyak yang jarang pulang karena harus duduk di meja judi. Dan ternyata ini tidak sedikit jumlahnya. Kalau hanya untuk melepaskan lelah, refreshing, dan kita harus sampai jauh malam berkeliaran seperti kelelawar, tentu hal itu ada yang salah dalam kehidupan. Paling tidak ada yang salah dengan penggunaan waktu. Ingat, waktu terus berlalu. Rasanya baru kemarin kita sekolah. Rasanya baru kemarin kita bekerja. Rasanya baru kemarin kita menikah. Sekarang ternyata sudah semakin tua. Kalau di hari-hari yang lalu kita telah menyia-nyiakan waktu atau hanya mengisinya untuk kepentingan ego kita dan telah mengabaikan tanggung jawab kita, marilah kita buat langkah baru yang positif agar di dalam rentangan waktu kita tidak mengisi hidup dengan kesia-siaan. Orang yang berjuang, orang yang mencari nafkah, orang yang hendak memperbaiki nasib, senantiasa tidak akan sia-sia. Orang yang berjuang selalu akan menjadi sahabat waktu, dan waktu akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang tidak menyia-nyiakan waktu. Biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Iya, penyesalan kata orang tidak pernah datang duluan. Karena itu, selama jantung masih berdetak dan jarum jam masih berdentang, kita jangan putus asa. Melakukan kekeliruan dan kelalaian di dalam kehidupan memang harus disesali, tetapi tidak untuk ditangisi. Hidup itu indah dan layak untuk diperjuangkan secara gigih lagi. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini saya telah berumur berapa tahun? Apa yang sudah saya capai? Padahal apa saya belum berhasil? Bagaimana selanjutnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab agar kita mempunyai pijakan untuk mengisi hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita telah berhasil dalam memanfaatkan waktu dan mencapai kesuksesan hidup
Jangan pernah merasa puas. Kembangkan itu, sebab jika kita puas diri lalu berdiam diri, maka waktu juga yang akan menghisap kembali apa yang telah kita capai itu. Begitu juga ketika kita belum berhasil. Jangan pernah patah semangat, sebab waktu tidak pernah bersahabat dengan orang-orang yang patah semangat dan yang berjiwa kerdil. Waktu hanya menjanjikan keberhasilan bagi mereka yang gigih dalam memperjuangkan hidup. Karena itu, jangan pernah menunda-nunda apa yang bisa dilakukan sekarang. Segala yang baik, semua yang indah, dan yang berarti, serta bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah sekarang, sebelum kita kehilangan saatnya. Pemazmur adalah manusia bijak yang penuh keberhasilan di dalam kehidupannya. Segalanya ia capai secara maksimal. Kekayaan, kekuasaan, kepuasan, dan perkenanan Tuhan ia rasakan secara luar biasa. Tentang hal waktu, ia berkata bahwa 1000 tahun jika berlalu, itu hanya seperti hari kemarin. Segalanya dalam waktu, ada dan kemudian berlalu. Maka kita wajib mengisi waktu dengan benar agar dikenan Tuhan. Selamat melanjutkan perjuangan. Ingat, di depan banyak hal yang akan menghadang. Karena itu katakan kepada Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Maka niscaya kita tidak akan gentar dalam pelukan Sang Waktu. Amin.